Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali menyapa penjenengan semua pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf, saya buka masker biar lebih enak ngomongnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyapa seluruh rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar. Selamat datang di Dadi Timar. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung, saya Eko Muryanto menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Saya berharap semoga rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan Dadi Timar senantiasa dirahmati oleh Allah, mendapatkan kebahagiaan dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Rekan-rekan, saat ini saya ingin membedah sesuatu yang baru begitu ya, terkait dengan adanya peraturan Bupati nomor 55 tahun 2021. Jadi konten ini saya kasih judul bedah Perbub 55 2021 tentang pedoman dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022. Jadi ini merupakan rambu-rambu, karena saya tahu saat ini untuk desa-desa di Kabupaten Magetan sedang menyusun peraturan desa draftnya. Nah, Perbub ini menjadi salah satu konsideran dalam peraturan perundang-undangannya. Jadi peraturan bupati ini sekaligus sebagai guider tentang bagaimana kita menyusun APBDes di 2022. Peraturan bupati ini rekan-rekan diundangkan tanggal 27 Oktober 2021 sekaligus sebagai bahan penjenengan dalam menyusun APBDes 2022. Nah, saya berharap ke seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Magetan dan juga Bapak Ibu Camat, mohon izin yang ada di Kabupaten Magetan. Untuk rekan-rekan yang lain ini sebagai tambahan referensi. Jadi jangan lupa sesuai dengan komitmen yang kami sampaikan bahwa seluruh kepala desa dalam nanti penyusunan APBDes 2022 wajib hukumnya atau wajib melakukan kegiatan untuk paparan di hadapan Bapak Ibu Camat dalam bentuk PowerPoint. Kemudian PowerPoint-nya ini oleh Bapak Ibu Camat dikumpulkan, dibuat dalam satu folder dan dikirim ke Dinas PMD. Nah, untuk melengkapi itu, nyuwun tulung nanti 2021 apa yang penjenengan lakukan, 2022 apa yang akan penjenengan lakukan. Paparannya dibuat dalam bentuk PowerPoint dengan paparan sederhana saja. Peraturan Bupati nomor 55 tahun 2021 ini rekan-rekan berisi tentang banyak hal terkait dengan apa yang harus dilakukan, dan peraturan Bupati ini diharapkan sebagai sinkronisasi program. Jadi agar pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan tidak lepas dari apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah daerah. Sekali lagi karena kita berada dalam satu sistem. Kemarin saya baru saja upload tentang perdes tentang master plan desa. Karena ini masih banyak belum punya, nyuwun tulung saya ingatkan kembali, perdes tentang master plan desa ini memang sangat diperlukan supaya arah kebijakan pembangunan yang akan penjenengan ambil di desa di tahun-tahun mendatang itu sinkron gitu. Sinkron artinya ada kesinambungan program dan kegiatannya. Nah, untuk itu rekan-rekan, kalau kita bedah di Perbub ini ya, ini yang pertama terkait dengan pengertian-pengertian ini semacam penjelasan-penjelasan dasar begitu. Apa itu pemerintah, apa itu pemerintah daerah, pemerintah desa dan seterusnya gitu. Nah, saya tidak akan kupas itu nanti biar nggak terlalu panjang. Kemudian sinkronisasi yang kedua adalah sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan RKP desa. Sekali lagi, sinkronisasi kebijakan pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai dengan desa sesuai dengan kewenangan lokal skala desa. Kalau ini disinkronkan, harapannya penjenengan melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ini searah dengan kebijakan Pak Bupati. Sekali lagi, Perbub ini bertujuan untuk mensinkronkan supaya penjenengan bisa mengambil
beberapa kegiatan yang sesuai dengan kewenangan panjenengan yang harus panjenengan lakukan di tingkat desa. Tentunya kegiatan ini diawali dari kegiatan penyusunan RKP desa, ya, RKP Des. Ada 5 prioritas yang di sana yang harus kita sesuaikan nanti di 2022. Yang pertama adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Tentunya ini menjadi lokal skala desa. Kemudian pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemandirian, kemaritiman juga, karena kita bukan daerah maritim, tapi konektivitas ini dalam arti adalah penghubung antara desa satu dengan desa yang lain, kemudian dalam satu wilayah kecamatan, antar kecamatan maupun dalam wilayah satu kabupaten. Kemudian yang ketiga berisi tentang peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Yang keempat adalah pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan. Dan yang kelima adalah stabilitas keamanan nasional. Inilah 5 prioritas pembangunan nasional tahun 2022, ya. Pembangunan nasional tahun 2022 nanti prioritas programnya ada di situ. Sekali lagi, pembangunan manusia untuk pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan konektivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi, pemantapan ketahanan energi dan pangan serta sumber daya air dan pelestarian lingkungan, yang terakhir stabilitas nasional. Itulah program pemerintah pusat atau kita sebut dengan istilah pemerintah. Artinya kalau kita breakdown di sini rekan-rekan, terkait dengan sumber daya air dan ketahanan pangan ini juga menjadi skala prioritas Pak Bupati. Saya sudah upload tentang bagaimana kita menanam, ya. Surat keterangan penanaman pohon saya kasih judul itu. Silakan penjenengan juga review karena itu terkait dengan pedoman penyusunan APBDes di 2022. Saya sudah pernah upload beberapa waktu yang lalu terkait SKPP, surat keterangan penanaman pohon. Saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke prioritas pembangunan daerah, ya. Tadi yang pusat ada 5, nah itu kami breakdown di dalam perbub ini. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magetan dalam rangka mewujudkan visi misi Pak Bupati, yaitu mewujudkan masyarakat Magetan yang smart, semakin mantap dan lebih sejahtera melalui beberapa misi. Di sana ada beberapa misi yang kalau kita di breakdown di bidang pembangunan adalah di beberapa bidang begitu. Ada bidang pendidikan, sudah pernah saya upload ini juga, pengembangan pendidikan karakter untuk anak usia dini dan penyediaan penghargaan bagi siswa berprestasi. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, menurunkan angka stunting, kemudian penyediaan penghargaan penyediaan dan pencegahan surplus untuk penyakit menular, ya. Penyakit menular. Kemudian fasilitasi pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa yang kurang mampu. Kemudian di bidang pengentasan kemiskinan ada bantuan sarana pendidikan bagi siswa miskin, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, rehabilitasi rumah tidak layak huni, kemudian penyediaan sambungan air minum atau sanitasi, bantuan sosial sarana dan prasarana produksi pertanian, bantuan sarana perdagangan, pelatihan keterampilan kerja, pelatihan usaha ekonomi produktif, penyediaan makanan bagi lansia terlantar. Sekali lagi ini butuh kepedulian kita. Ini program kebijakan, nih. Saya kerangkanya dulu. Kemudian kita masuk di bidang pariwisata. Kita tahu bahwa pariwisata itu adalah program penarik, kuda penariknya di Kabupaten Magetan, tetapi sekali lagi disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Pembangunan kawasan sesuai dengan Grand Design baru ini untuk domainnya ada di Dinas Pariwisata, ya. Penyusunan City Brand Pariwisata, pengembangan kawasan wisata religi dan pengembangan desa wisata. Saya fokus ke pengembangan desa wisata. Sekali lagi
Saya berharap tidak semua desa berubah menjadi desa wisata. Kemudian di bidang pertanian, skala prioritas bidang pertanian untuk kabupaten ini terkait dengan pengembangan agrowisata pertanian perikanan untuk menopang pariwisata. Jadi hulu hilirnya nanti silakan penjenengan mengambil dari apa yang saya sampaikan itu tentunya yang sesuai ya, yang sesuai dengan kondisi real penjenengan yang ada di desa. Yang pertama adalah agrowisata sayur dan bunga, agrowisata ternak edukasi dan perah susu, serta agrowisata perikanan. Di beberapa desa kemarin saya turun, ada yang sudah mengembangkan kambing, ya, kambing lewat BUMDes, kemudian lewat kelompok-kelompok. Ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian di peningkatan produksi untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Ini menjadi program di sektor pertanian. Kalau penjenengan ada di sektor ini, silakan penjenengan ambil peran di sana. Dari 207 desa tentunya tidak sama. Kemudian yang berikutnya adalah perdagangan, koperasi, dan UMKM. Ini adalah ada beberapa kegiatan di sana. Revitalisasi pasar dan pasar wisata, termasuk nanti seandainya penjenengan punya pasar desa, ini bisa dimasukkan menjadi program kegiatan penjenengan. Optimalisasi layanan online terintegrasi dan optimalisasi penyelenggaraan mal pelayanan publik. Pembinaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, dan program Bunda Sejahtera dan modal usaha pemuda untuk menumbuhkan wirausaha baru. Program-program ini bisa penjenengan tangkap nantinya. Di sektor pembangunan, khususnya pembangunan ini ada beberapa. Yang pertama adalah peningkatan sarpras desa. Sarpras desa ini malah menjadi sesuatu yang selalu dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, saya berharap untuk sarpras desa ini tidak seluruhnya nanti dibangun serentak, tapi pakai skala prioritas mana yang lebih dulu harus ditangani. Pemberdayaan BUMDes dan lembaga keuangan mikro, optimalisasi e-gov, kemudian lingkungan hidup. Ini banyak sekali terkait dengan lingkungan hidup, mulai dari revitalisasi hutan, pelestarian dan pengelolaan sumber mata air, pengelolaan limbah industri, dan pengelolaan sampah terpadu. Ini. Kemudian saya ingin sampaikan tentang prinsip-prinsip penyusunan APBDes. Tadi itu program pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten. Nah, sekarang prinsip-prinsip penyusunan APBDes. Yang pertama adalah APBDes itu disusun rekan-rekan itu tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa. Bukan keinginan ya, kebutuhan masyarakat di desa. Kalau kita ngomong kebutuhan, artinya apa yang menjadi skala prioritas untuk dituangkan di dalam APBDes. Kebutuhan, bukan keinginan. Ya, kemudian kebutuhan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuannya. Saya mau izin minum dulu. Yang kedua, tertib taat pada peraturan perundang-undangan. Jadi penyusunan APBDes harus tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, bertanggung jawab, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat secara umum. Untuk itu perlu adanya penentuan skala prioritas. Kalau penjenengan sudah punya grand design atau master plan pembangunan desa, maka itu akan memudahkan penjenengan. Ada kendaraan soalnya. Akan memudahkan penjenengan untuk bagaimana menyusun skala prioritas. Jadi seandainya sudah ada punya perdes tentang master plan desa atau grand design-nya desa mau kemana gitu, penjenengan tinggal ngikuti tiap tahunnya. Kemudian tetap tepat waktu dalam penyusunannya. Mulai dari penyusunan RKP sampai dengan nanti pelaksanaan, saya pikir ini menjadi mekanisme tahunan yang penjenengan sudah hafal. Kemudian transparan. Yang berikutnya adalah transparan, jadi APBDes itu bisa diakses oleh masyarakat yang bisa dipampangkan di tempat-tempat strategis, kemudian bisa menerima masukan dari masyarakat. Sekali lagi, ketika terjadi banyak masukan, maka pemimpin penyelenggara pemerintahan desa adalah kepala desa. Nyun tulung ada skala prioritas di dalamnya. Saya masuk ke penyusunan APBDes
2022 nggih. Tadi prinsip-prinsipnya, kebijakannya sudah. Sekarang penyusunan APBDes 2022 terdiri dari terkait dengan masalah yang pertama adalah pendapatan. Ya, pendapatan ini sekali lagi di dalam APBDes itu adalah perangkaan, maka harus terukur dan rasional. Jangan memasukkan pendapatan yang irasional. Artinya irasional itu belum tentu sudah dimasukkan. Pemasukannya belum tentu, pengeluarannya pasti. Nanti kan defisit nanti akhirnya. Komponennya ada PAD, ada hasil usaha, kemudian hasil aset, swadaya, dan pendapatan lain, serta dana transfer. Dana transfer ini ada dana desa, ada dana bagi hasil, dan alokasi dana desa, serta BKKD. BKKD ini. Kemudian yang ingin saya tekankan rekan-rekan, nanti Perbup ini akan saya share ke teman-teman untuk menjadi guider. Ini untuk membahani penjenengan, untuk memudahkan dalam memahami Perbup yang akan saya share nantinya. Kemudian saya ingin tekankan di sini bahwa dalam penyusunan APBDes 2022 yang pertama, setelah menentukan skala prioritas, tentunya dengan memperhatikan hasil pendataan potensi desa yang lewat SDGs kemarin, dan itu menjadi sesuatu yang rutin. Jadi harus ada potensi yang penjenengan dapat di sana, kemudian hasil pendataan itulah yang menjadi pemetaan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang pertama tentunya harus ada BLT. Saran saya tetap 12 bulan, perkara nanti perkembangannya bagaimana. Alhamdulillah kita sudah turun ke level 2, tapi amanahnya di sini BLTDD tetap, PKTD tetap, kemudian serangkaian kegiatan penanganan COVID-19 juga tetap, pemberdayaan, pembangunan. Nah, pembangunan sekali lagi jangan semuanya fisik ya. Ada yang pembangunan sumber daya manusia lewat pemberdayaan, kemudian pelestarian lingkungan hidup, mitigasi bencana kalau memang daerah penjenengan rawan bencana, kemudian yang berikutnya adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Dan saya harapkan penjenengan juga mengambil peran dalam pemulihan ekonomi nasional skala desa. Artinya, mari sama-sama kita bekerja rekan-rekan, karena ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Saya yakin penjenengan sudah paham. Dana desa dilarang untuk apa, diperbolehkan untuk apa, kemudian juga kegiatan-kegiatan apa yang semestinya penjenengan lakukan. Prinsip peraturan Bupati ini adalah bagaimana kita mensinkronkan program. Mensinkronkan program antara pemerintah pusat sampai dengan desa sesuai dengan kewenangan lokal skala desa. Untuk penyusunan Perdes ini rekan-rekan, mungkin penjenengan ada kendala dan kesulitan, silakan nanti tulis saja di kolom komentar di bawah. Kemudian nanti bisa menjadi bahan diskusi kita, dan insya Allah kalau butuh penjelasan yang panjang saya akan sampaikan lewat konten. Itu terkait dengan beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bedah dari peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBDes 2022 ini. Saya sangat berharap teman-teman tidak mengalami keterlambatan di dalamnya. Ya, sangat berharap sekali. Patuhi mekanismenya, segera susun, kemudian segera rapatkan, lakukan paparan kepada Bapak Ibu Camat, dan mudah-mudahan nanti sebelum 31 Desember 207 desa ini sudah mengesahkan APBDes untuk tahun 2022. Jangan lupa ketika nyusun APBDes 2022, 21-nya juga diselesaikan. Jadi program prioritas di 2021 yang belum terlaksana segera dilaksanakan. Kita kalau berhitung waktu tinggal 2 bulan, mari sama-sama kita lebih efektifkan penggunaan anggaran yang ada di desa supaya tepat sasaran. Itu terkait dengan bedah peraturan Bupati nomor 55 tahun 2021 yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat menyusun APBDes, selamat berkoordinasi, ambil skala prioritas, dan pastikan desa penjenengan bergerak terus ke depan.
tetap semangat. Semoga Allah senantiasa menyertai kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.